Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran kali ini, Dekus akan membahas tentang turunan kedua fungsi trigonometri. Diharapkan setelah mempelajari video ini, peserta didik dapat dengan sangat mudah menyelesaikan turunan kedua fungsi trigonometri. Semoga berkenan untuk subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mempelajari turunan kedua fungsi trigonometri, kita harus mengingat kembali turunan pertama dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Khususnya untuk aljabar, Y sama dengan AX pangkat N, turunannya A kali N kali X pangkat N min 1. Dan harus ingat pula turunan-turunan pertama dari fungsi trigonometri. Turunan sin, turunan cos, turunan tangent, turunan dari kotangen, turunan dari sekan, dan turunan dari kosekan X. Kemudian perlu diingat kembali tentang aturan dari turunan fungsi. Di antaranya turunan untuk penjumlahan dan pengurangan. U ditambah V atau U dikurang V, maka turunannya masing-masing kita turunkan. U aksen ditambah atau dikurang dengan V aksen. K kali U turunannya K kali U aksen, U kali V turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Dan turunan dari U per V yaitu U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. U dan V merupakan fungsi dari X. Materi pelajaran berikutnya adalah tentang aturan rantai. Aturan rantai dari A kali U pangkat N, A kali N-nya turun, kemudian pangkatnya kurangi 1, dikalikan U aksen. Begitu pula untuk trigonometri, sin, cos, tangent, kotangen, secant, dan kosekan U. Fungsi trigonometrinya diturunkan terlebih dahulu, kemudian dikali turunan di dalamnya. Turunan dari U, yaitu U aksen. Materi prasyarat berikutnya, aturan rantai trigonometri pangkat N. Sin pangkat N, cos pangkat N, tangent pangkat N, kotangen pangkat N, secant pangkat N, dan kosekan pangkat N. Bagaimana aturan rantainya? Pertama, N-nya turun, fungsi trigonometrinya tetap, sin, cos, tangent, dan seterusnya. Pangkatnya kurangi 1. Pangkatnya kurangi 1. Fungsi U-nya tetap. Kemudian dikali turunan dari fungsi trigonometrinya, sin. Turunan sin, cos. Turunan cos, negatif sin. Kemudian kita kalikan dengan U-nya. Fungsi yang terdalamnya, U aksen. Faham sampai sini? Insya Allah. Selain ini, materi prasyarat yang lainnya adalah sudut-sudut istimewa. Oke, kita masuk ke turunan kedua. Jika f aksen X, turunan pertama suatu fungsi, diturunkan lagi terhadap X, maka akan diperoleh turunan kedua fungsi fx terhadap X. Ditulis dengan f double aksen X, y double aksen, d kuadrat f dibagi dx kuadrat, atau d kuadrat y dibagi dx kuadrat, atau d kuadrat dari fx. Ini adalah notasi dari turunan kedua. Jadi turunan kedua adalah turunan pertama yang diturunkan kembali. Faham? Insya Allah. Kalau ada turunan kedua berarti ada turunan ketiga. F triple aksen, ada turunan
ke N. Ya, jadi kalau turunan ketiga turunkan lagi 3 kali. Tapi kalau turunan ke N berarti turunannya sampai ke N kali. Paham sampai sini? Insya Allah. Contoh yang sederhana. Misalkan kita punya fx sama dengan sin x. Maka f aksen x sama dengan, betul, cos x. F double aksen, turunan keduanya, turunan cos adalah negatif sin x. Kembali lagi ya, sampai ada negatifnya. Kalau turunan ketiga, turunan dari sin adalah cos, berarti negatif cos x. Nah, turunan keempat berarti negatif dari negatif sin x atau sin x. Kembali lagi ke fx dan seterusnya. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Diketahui fx sama dengan cos 3x min 2. Kita cari turunan pertamanya, f aksen x. Turunan dari cos negatif sin 3x min 2 dikali turunan di dalamnya 3x min 2 yaitu 3. Kita sederhanakan menjadi negatif 3 sin 3x min 2. Kemudian kita turunkan kembali menjadi turunan kedua, f double aksen negatif 3 turunan dari sin yaitu cos 3x min 2 nya tetap dikali turunan dari 3x min 2 yaitu 3. Jadi hasilnya negatif 9 cos 3x min 2. Bagaimana? Sangat mudah. Kita bahas soal berikutnya. Carilah y double aksen jika y sama dengan sin 3x min v. Maka y aksen, turunan pertama kita cari dulu turunan sin, yaitu cos, dalamnya tetap, kali turunan di dalamnya, 3x min v turunannya 3. Berarti ini hasilnya 3 cos 3x min v. Kemudian kita turunkan kembali turunan pertama ini menjadi turunan kedua, y double aksen, 3-nya tetap, turunan dari cos negatif sin dalamnya tetap dikali turunan dari 3x min v sama dengan 3. Jadi hasilnya negatif 9 sin 3x min v. Bagaimana? Sangat mudah. Oke, kita bahas turunan kedua fungsi trigonometri berikut. Yang pertama, y sama dengan cos kuadrat x. Maka turunan pertamanya y aksen sama dengan pangkatnya turun 2 cos 2 kurang 1 1 x-nya tetap dikali turunan cosnya. Turunan cos adalah negatif sin x dikali turunan dari x-nya 1. Maka kita sederhanakan menjadi negatif 2 sin x cos x. Atau kalau kita sederhanakan 2 sin x cos x itu rumus dari apa? Sin 2x. Kemudian kita turunkan kembali turunan pertama ini menjadi turunan kedua, y double aksen. Negatif turunan sin adalah cos 2x dikalikan turunan dari 2x-nya yaitu 2. Maka hasilnya negatif 2 cos 2x. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya, tentukan turunan kedua dari fungsi y sama dengan x cos x. Kalau ada perkalian, kita misalkan ini u, yang ini v. Maka y aksen atau turunan pertamanya adalah u aksen v ditambah u v aksen. U aksen turunan dari x. Betul, 1 v-nya cos x ditambah u-nya x. V aksen turunan cosnya negatif
sin X. Disederhanakan menjadi cos X dikurang X sin X. Kemudian turunan pertama ini kita turunkan kembali menjadi turunan kedua. Cos X turunannya negatif sin X dikurang X sin X. Nah, X sin X ini kita kembali U kali V. U aksen turunan dari X1, V-nya adalah sin X. Ditambah U-nya adalah ini X. Turunan sin, V aksen berarti cos X. Negatif sin X, negatif sin X. Negatif 2 sin X. Dikurang X cos X. Bagaimana? Sangat mudah. Oke, kita bahas soal berikutnya. Carilah F double aksen V per 2. Jadi nilai dari turunan ke 2. Jika Fx-nya sama dengan cos 2x ditambah sin 2x. Kita cari F aksen X. Turunan dari cos 2x negatif sin 2x. Turunan dari 2x-nya 2. Kita langsung tulis di depannya saja. Boleh ya. Ditambah turunan sin yaitu cos 2x kali turunan dari 2x-nya 2. Kemudian F double aksen turunan kedua. Turunan dari sin yaitu cos 2x. Turunan dari 2x-nya 2 kali min 2 berarti min 4 cos 2x. Turunan dari cos negatif sin 2x. Turunan dari 2x-nya 2 kali 2 4 sin 2x. Yang dicari apa? F double aksen V per 2. Berarti kita gantikan X-nya dengan V per 2. 2 kali V per 2 berarti V. 2 kali V per 2 V. Cos V, cos 180. Masih ingat? Masih lupa? Oke, negatif 1. Sin 180 0. Jadi jawabannya 4. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, carilah F double aksen V per 4 jika Fx sama dengan tangen X. Kita cari dulu turunan pertama dari tangen X, masih ingat? Betul, sekant kuadrat X. Kemudian kita cari turunan keduanya atau turunan pertama dari sekant kuadrat X. 2-nya ini pangkat kita turunkan 2. Second pangkatnya kurangi 1 jadi 1 kali turunan dari secant X. Oke, secant X tangen X. Kita sederhanakan menjadi 2 secant kuadrat X tangen X. Yang dicari apa? F double aksen V per 4. Berarti kita substitusikan V per 4-nya secant kuadrat V per 4 dikali tangen V per 4. Ingat, secant V per 4. Secant itu 1 per cos V per 4. Cos 45 derajat. Cos V per 4. 1 per akar 2. Berarti di sini akar 2. Kita substitusikan secant kuadrat V per 4 berarti akar 2 kuadrat. Tangen 45, tangen V per 4 1. Akar 2 dikuadratkan 2 kali 2 sama dengan 4. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Diketahui Y sama dengan X cos X. Tentukan Y double aksen ditambah Y. Y cos X sepertinya sudah ya. Nah, ternyata ini sudah ada. Y sama dengan X cos X, yaitu negatif 2 sin X dikurang X cos X.
Turunan kedua dari Y sama dengan X cos X ternyata sudah ada di menit sebelumnya. Y double aksennya tadi apa? Negatif 2 sin X dikurang X cos X. Yang dicari apa? Y double aksen ditambah Y. Y double aksennya adalah negatif 2 sin X min X cos X ditambah Y. Y-nya adalah X cos X. Terlihat corak-coret. Jadi jawabannya negatif 2 sin X. Bagaimana? Sangat mudah. Oke, pembahasan soal berikutnya. Tentukan turunan kedua dari fx sama dengan cos kuadrat 2x. Kita cari turunan pertamanya dulu, f aksen x. 2 ini kita turunkan. 2 cos pangkatnya kurangi 1, dalamnya tetap dikali. Turunan dari cos negatif sin, dalamnya tetap dikali. Turunan dari 2x yaitu 2. Kita sederhanakan menjadi negatif kali 2, negatif 2. Yang ini 2 tetap. Sin 2x cos 2x. Negatif 2, masih ingat rumus sin 2 alfa. 2 sin alfa cos alfa. Lihat di sini. 2 sin alfa cos alfa. Berarti ini rumus dari sin 2 alfa. Alfanya adalah 2x. Jadi negatif 2 sin 4x. Ini baru turunan pertama. Kemudian kita turunkan kembali untuk memperoleh turunan kedua. Negatif 2 turunan dari sin yaitu cos 4x nya tetap dikali turunan dari 4x yaitu 4. Negatif 2 dikali 4 negatif 8 cos 4x. Bagaimana? Sangat mudah. Alhamdulillah, pembahasan tentang turunan kedua beserta soal-soalnya sudah kita lalui. Saatnya untuk berlatih penugasan terstruktur. Semakin banyak berlatih, insya Allah semakin mahir. Allah bisa karena biasa. Penugasan terstruktur hanya 5 soal. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.